Jadi orang-orang Wahabi itu dulu meminta kepada pemerintah Indonesia untuk hijab itu diizinkan. Pak, tolong hijabnya diizinkan. Ini kan bagian dari demokrasi. Ini kan bagian dari pemerintahan, kita harus terbuka dan sebagainya. Jadi istilahnya itu demokrasi. Oke lah, diterima, boleh pakai hijab. Nah, sesudah hijab diizinkan, mereka jadi maksa di sekolah. Siswi-siswi setiap hari ini pakai hijab ya. Siswi-siswi ini harus ya, wajib, ini adalah aturan sekolah. Jadi yang sebelumnya itu mereka minta atas dasar keterbukaan, pada akhirnya mereka jadi maksa gitu setelah diizinkan. Bahkan ada YouTuber yang sampai maksa perempuan-perempuan lain untuk yang tidak pakai kerudung, pakai hijab dan sebagainya. Nanti setelah pakai kerudung dipaksa lagi bahwa kerudungnya itu misalkan harus gelap. Nanti setelah gelap dipaksa lagi bahwa kerudung yang dimaksud itu harus pakai cadar. Begitu aja terus-terusan. Nanti setelah bercadar, perempuan sebaiknya jangan ada keluar rumah, di dalam rumah aja. Begitu aja terus gitu, naik-naik gitu tuntutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dukung channel ini dengan like, share dan subscribe agar dapat menerima notifikasi setiap kali ada video terbaru yang kami upload. Untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hijab bukan sekadar penutup fisik, tetapi juga merupakan tanda ketaatan seorang wanita muslimah terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Hijab adalah lambang kehormatan dan identitas sebagai seorang muslimah yang taat kepada ajaran agamanya. Ini bukan hanya tentang pakaian, tetapi juga tentang perlindungan baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat. Namun, dalam realitas yang kita hadapi, ada saja orang-orang yang mempermasalahkan kewajiban hijab syar'i. Mereka seringkali menganggap bahwa dakwah tentang hijab syar'i adalah bentuk pemaksaan terhadap wanita. Seakan-akan wanita yang mengenakan hijab syar'i tidak memiliki pilihan bebas. Orang-orang ini menggunakan bahasa yang mempengaruhi persepsi masyarakat awam, sehingga mereka mengira apa yang disampaikan adalah kebenaran. Padahal, pandangan semacam itu jauh dari kebenaran dan justru menyesatkan. Mereka yang menyebarkan dakwah tentang hijab syar'i tidak bermaksud memaksakan kehendak, melainkan ingin menyampaikan ajaran yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan melalui Al-Quran dan hadits. Kewajiban berhijab adalah bentuk ketaatan seorang muslimah kepada Rabb-nya, bukan hasil dari paksaan siapapun. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami hal ini dengan hati yang terbuka dan pemahaman yang mendalam. Dalam video yang akan kita saksikan kali ini, Ustadz Syafiq Reza Basalamah Hafizahullah akan menjelaskan lebih lanjut mengenai permasalahan hijab syar'i ini. Mari kita simak dengan seksama penjelasan beliau. Semoga bisa menambah wawasan kita dan menguatkan iman kita dalam menjalankan perintah agama. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Allah berfirman kepada nabinya di surat Al-Ahzab ayat 59, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika. Nih, Allah mengatakan, wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu. Sebelum nyuruh orang lain, suruh istrimu. Wabanatika, dan putri-putrimu. Jamaah, sebelum kita nyuruh orang kampung, suruhlah istri dan anak-anak kita, putri-putri kita. Wanisa'il mu'minin, dan katakan kepada wanita-wanita yang beriman, dari suami-suami mereka yang beriman. Katakan kepada wanita-wanita muslimat dan mukminat, yudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaklah mereka menghamparkan, mendekatkan jilbab mereka, tutup tuh dada mereka. Bukan pakai jilbab yang kemudian masih tersingkap auratnya, tutup. Dzalika adna ayyurafna, itu akan lebih bisa memudahkan untuk dikenal wanita-wanita muslimat. Beda wanita muslimat dengan budak zaman. Bayangkan, di masa itu jilbab ini menjadi pembeda antara wanita merdeka dan budak, antara wanita muslimat dan yang bukan muslim. Jilbabnya. Dzalika adna ayyurafna, oh ini wanita muslimah, ini wanita merdeka. Kalau wanita yang bukan muslimah, maka terbuka mereka, atau mereka tidak pakai jilbab di kepalanya, itu bukan muslimah. Dan mereka budak-budak biasanya, yang memang budak-budak itu biasa digodain. Salah satu tujuan jilbab ini agar dikenal hadhihi muslimah, jangan digodain.
nggak boleh kau, karena dia menjaga kehormatan dirinya. Fala yu'dzain, sehingga mereka tidak akan digodain sama orang-orang munafikin, orang-orang yang punya penyakit di hatinya, yang kalau perempuan datang lewat dia liatin. Kalau pakai jilbab, lelaki akan menghormati. Tapi kalau wanita datang dengan rok pendek umpamanya, dengan you can see, lelaki-laki itu paling tidak akan memandang. Kemudian kadang-kala ada yang apa Ustaz, siulan, siut. Iya, digodain. Nah, kenapa? Karena memang dia pantas digodain. Masa Ustaz, dia pantas, dia itu pakai kayak gitu tujuannya apa? Ingin dilihat. Dia ingin dilihat orang dan tentunya ingin digodain. Dan akan digodain sama orang. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih, jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Intinya seorang suami harus belajar agama. Lalu dia ajarkan agama itu kepada istri dan anak-anaknya. Samakan visi dan misinya untuk Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat jelas apa yang disampaikan oleh Ustadz Syafiq Reza Basalamah Hafizahullah dari video yang baru saja kita saksikan. Kita dapat menggali pelajaran berharga mengenai kewajiban berhijab yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh muslimah. Perintah ini jelas tertulis dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Ahzab ayat 59, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa tujuan dari perintah berhijab adalah agar para wanita muslimah dapat dikenal sebagai wanita yang beriman dan terhormat, sehingga mereka tidak diganggu atau mendapat perlakuan yang tidak semestinya. Ini adalah bentuk perlindungan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada wanita, bukan sekadar aturan tanpa makna, melainkan sebuah perintah yang mengandung hikmah yang dalam. Namun, di tengah masyarakat, seringkali muncul pandangan yang keliru tentang hijab syar'i. Ada sebagian pihak yang menganggap bahwa dakwah mengenai kewajiban berhijab ini adalah bentuk pemaksaan terhadap wanita. Mereka menggunakan berbagai macam retorika bahasa untuk mempengaruhi persepsi orang lain, seolah-olah apa yang mereka sampaikan adalah kebenaran. Padahal, pandangan tersebut sangat menyesatkan dan jauh dari ajaran Islam yang sebenarnya. Dakwah tentang hijab syar'i bukanlah sebuah pemaksaan, melainkan upaya untuk menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kasih sayang dan pengertian. Kewajiban berhijab adalah bagian dari syariat Islam yang harus dijalankan oleh setiap muslimah sebagai bentuk ketaatan kepada Rabb-Nya. Islam sendiri menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. QS Al-Baqarah. Hidayah adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dia memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Tugas kita sebagai umat muslim adalah menyampaikan ajaran-ajaran agama ini dengan cara yang baik dan bijaksana, serta terus berdoa agar kita dan saudara-saudara kita diberikan kekuatan untuk selalu istiqamah dalam menjalankan syariatnya. Semoga apa yang kita bahas dan bagikan kali ini dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita, agar kita mampu berpegang teguh pada syariat yang telah Dia tetapkan. Mari kita terus belajar, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum, wallahu alam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.